Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali beribadah dan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau dengar firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami. Dan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu ini untuk bicara, dan bibir hamba Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada khotbah pagi ini, tema kita adalah keluarga yang cinta Tuhan melawan keluarga yang cinta uang. Nah, apa berbedakannya saudara-saudara kasih Tuhan? Keluarga adalah lembaga yang sangat penting di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menetapkan manusia sebagai single factor dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia menciptakan keluarga sebagai mitra Allah untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 kita baca bersama-sama. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan itu menciptakan Taman Eden dan menciptakan Adam dan menciptakan Hawa. Berarti Tuhan menghendaki diolah oleh keluarga. Saudara-saudara kasih Tuhan, keluarga juga merupakan unit yang terkecil dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan inti dari masyarakat ialah keluarga. Dan inti dari keluarga ialah suami istri. Anak, menantu, cucu adalah berkat yang Tuhan tambahkan. Peranan yang penting adalah suami istri, di mana mereka disatukan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, keluarga juga menjadi tempat pembelajaran yang pertama dan yang paling utama. Seorang anak belajar berbicara dimulai dari rumah. Gak mungkin seorang anak belajar berbicara itu di tengah jalan. Semua mulai dari rumah. Nilai-nilai yang kita miliki sampai saat ini besar hubungannya dengan nilai-nilai yang telah kita terima dari orang tua sejak masa kecil sampai kita dewasa. Saudara-saudara kasih Tuhan, keberadaan satu keluarga sangat ditentukan oleh suami istri. Suami istri yang cinta Tuhan pasti akan mendidik anak-anaknya untuk mencintai Tuhan. Sehingga lahirlah keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan keluarga saudara? Apakah keluarga saudara mencintai Tuhan atau lebih mencintai uang? Nah, sebaiknya saudara-saudara, suami istri yang jahat tidak akan memperhatikan masalah-masalah rohani. Mereka hanya berfokus kepada uang.
Apapun bicara itu adalah uang. Bukan bicara kemuliaan Allah, bukan bicara rohani, bukan bicara firman. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, jika ini terjadi dalam satu keluarga, maka segala cara yang dilakukan demi memperoleh uang. Cara hidup keluarga seperti ini akan melahirkan keluarga-keluarga yang jahat. Keluarga-keluarga yang tidak berkenan di hati Tuhan. Agar dapat membedakan keluarga yang cinta Tuhan dan keluarga yang cinta uang, saya akan jelaskan dan saya akan memberikan pandangan kepada saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Keluarga yang cinta Tuhan dan keluarga yang cinta uang. Saudara kasih Tuhan, keluarga yang cinta Tuhan, pertama, hidupnya semua berfokus kepada Tuhan. Hidup berfokus kepada Tuhan bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi tetap melakukan kegiatan aktivitas sehari seperti biasa. Hanya perbedaan ketika mereka melakukan apa saja, mereka melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mereka bukan melakukan untuk mereka, tetapi semua keluarga yang mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam kitab Kolose, pasal 3 ayat 17 dan 23. Kita baca bersama-sama. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, inilah keluarga yang mencintai Tuhan. Apa yang dia lakukan semua untuk Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara adalah keluarga yang cinta uang? Keluarga yang cinta uang, keluarga yang fokus kepada uang. Semua kegiatan, pekerjaan, kepandaian, kekuatan yang dimiliki seluruh digunakan untuk mengumpul uang sebanyak-banyak mungkin. Prinsip dia adalah semakin banyak uang, semakin bahagia. Pikirannya selalu dikuasai oleh uang. Menilai orang-orang dalam sisi dengan uang. Memperbedakan antara anak satu dengan lain itu dinilai dengan uang. Memperbedakan istri dan suami itu juga dinilai dengan uang. Kadang-kadang cara yang untuk memperoleh uang tidak selalu dipermasalahkan. Walaupun bertentangan dengan prinsip-prinsip dengan kebenaran. Yang terpenting mendapat dan memiliki uang sebanyak-banyak mungkin. Apapun cara tidak mau tahu. Yang penting dapat uang. Nah, saudara-saudara, masih ingat gak saudara yang dikasih Tuhan? Di Alkitab di Kisah Para Rasul, ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira, yang mendustai Tuhan melalui hambanya. Akhirnya mereka berdua mati. Mereka itu lebih mencintai uang daripada apa yang mereka sudah janjikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara bisa baca di rumah, di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, saudara, Rasul Petrus mengatakan, ini tanah milik kamu. Jika kamu tidak menajar pun, itu tetap milik kamu. Ketika kamu menajar, melihat uang itu, kenapa sebagian kamu berikan? Kenapa sebagian kamu tidak berikan? Karena mereka tidak sepenuh hati untuk memberi kepada Tuhan. Maka keduanya diusung. Maka keduanya meninggal. Saudara kasih Tuhan, orang yang cinta uang tidak akan dapat bahagia. Bahagia itu bukan dari uang. Bahagia itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, maka seluruh aktivitas kehidupan dilakukan tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Semuanya untuk kebesaran dan memuliakan Tuhan. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, itu berasal dari Tuhan.
Apa yang kita dapat, itu dari Tuhan. Apa yang kita makan, itu dari Tuhan. Apa yang kita bisa tinggal, itu datang dari Tuhan. Jadi tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Tidak memiliki hati yang serakah. Tidak memiliki hati yang tamak. Karena percaya, itu semua milik Tuhan. Kita ini titipan. Seluruh materi dan fasilitas yang dimiliki semua itu digunakan untuk kebesaran Tuhan. Bahkan setiap kemampuan yang kita miliki, kita sadar penuh, itu semua juga berasal dari Tuhan. Maka kita harus kembali untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita dipromosi, mendapat posisi, itu karena Tuhan. Mendapat jabatan yang baik, itu karena Tuhan. Mendapat berkat, itu karena Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Inilah keluarga yang mencintai Tuhan. Apa yang ditulis Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Saudara-saudara kasih Tuhan. Keluarga yang cinta uang itu memuaskan keinginan diri. Semua keberadaan kehidupan digunakan untuk mencapai kepuasan dirinya. Uang, fasilitas, kemampuan, kesempatan diperoleh, dikumpul semua hanya untuk memuaskan diri. Memamer, crazy rich, sultan, yang saudara lihat di media sosial. Memamer. Itu untuk menunjukkan dia siapa. Bukan untuk Tuhan. Kepuasan, keinginan sendiri. Itulah akan melahirkan keluarga-keluarga yang egois. Suami istri egois, anak-anak egois. Itulah orang yang mencintai uang. Saudara kasih Tuhan. Perbedaan yang ketiga, keluarga yang cinta Tuhan, hidupnya selalu menjadi saluran berkat. Dengan kesadaran penuh bahwa semua fasilitas dimiliki berasal dari Tuhan, maka ia selalu sukacita memberikan berkat kepada fakir miskin, memberikan berkat kepada orang yang membutuhkan, memberikan berkat kepada rumah-rumah Tuhan. Karena dia merasa bahwa ini titipan. Dia selalu menjadi saluran berkat. Dan karena dia memiliki pengertian yang sangat luas. Pengertian berkat di sini yang tak terbatas. Bukan hanya memberi berkat dengan materi, tetapi bersifat juga rohani. Menjadi saluran berkat bukan untuk memperoleh berkat yang lebih besar. Tetapi karena sudah memperoleh berkat yang dari luar biasa dari Tuhan. Berkat terbesar bukan berkat materi, tetapi berkat keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan sukacita ia memberikan persembahan. Persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi dengan bahagia. Tidak ungkit-ungkit. Dan tidak mau disebut namanya. Tidak mau dipromosi. Bisa menghormati hamba-hamba Tuhan. Bisa menghormati jemaat. Bisa menghormati orang-orang fakir miskin. Bukan karena terpaksa. Memberi tidak selalu karena berlebihan. Tetapi menjadi salam berkat di waktu kekurangan. Menilailah nilainya berbobot yang paling mulia. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Persembahan janda miskin yang dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan orang kaya membeli dari kelebihan. Saudara kasih Tuhan. Keluarga yang cinta uang. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Kehidupan dipusatkan pada diri sendiri. Tidak akan pernah sampai titik kepuasan. Tidak akan puas. Usaha yang keras. Maksimal untuk dilakukan tanpa henti-henti untuk mengumpul harta sebanyak-banyaknya. Waktu untuk bekerja demi mengumpulkan uang merupakan prioritas utama dan pertama dalam kehidupannya. Bukan Tuhan. Apapun dia utamakan kerjaan dia. Tuhan nomor 2. Ibadah nomor 2. Yang pertama adalah kerja. Sekeluarganya menjadi terantal. Tidak terkontrol.
Anak tidak memiliki waktu yang cukup dengan orang tuanya. Sehingga anak pun mempunyai jalan sendiri. Istri pun mempunyai jalan sendiri. Suami pun mempunyai jalan sendiri. Saudara, inilah keluarga yang cinta uang. Keluarga yang rapuh, pecah, dan berantakan. Saudara kasih Tuhan, keluarga yang cinta Tuhan, hidup dinikmati dengan sukacita. Kehidupan yang fokus pada Tuhan. Kehidupan yang digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi sarung berkat dan kelimpahan dengan sukacita. Hidup yang punya arti. Keluarga yang damai. Keluarga yang rukun. Keluarga yang sukacita. Menikmati salah satu karunia dari Tuhan. Pemberian Tuhan bagi umat Tuhan yang hidup yang berkenan kepadanya. Nah saudara kasih Tuhan. Dalam Perkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikaruniakan Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan satu pun yang diinginnya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nah saudara, memiliki kekayaan, kelimpahan. Saudara, saya sangat mengasihi orang-orang yang cinta uang. Nggak bisa menikmati. Punya hotel, gedungnya, yang tingkatnya mungkin 30. Punya perusahaan restoran terbesar. Punya rumah yang terbesar. Saudara, yang menikmati rumah itu pembantunya. Punya restoran yang besar, makanan enak, yang menikmati adalah orang lain. Punya hotel yang mewah dan besar, yang menikmati orang lain. Kenapa dia gak bisa menikmati? Ketika dia di rumah, dia komplain terus. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini? Gak pernah bahagia. Di restoran, dia komplain terus. Kenapa kerja dia kenapa ini? Kenapa gak mencapai omset? Gak pernah bahagia. Dia di hotel, gak bisa tidur tenang. Kenapa dia komplain terus? Apa? Manajemennya, ini. Otaknya adalah omset, uang. Maka Alkitab Perkhotbah bilang, kekayaan diperoleh, tetapi yang dimati orang lain. Ada banyak orang memiliki harta, tetapi tidak mempunyai karunia untuk menikmati. Sebab ini ada orang yang sederhana, tetapi memperoleh karunia untuk menikmati. Saudara, hidup itu hanya sementara. Apa yang bisa nikmati, nikmatilah. Gak selalu ada waktunya untuk kamu nikmati. Jika Tuhan memberikan karunia untuk kamu nikmati, nikmatilah hidup ini. Jangan kamu terus-menerus mencari uang. Jangan kamu terus mengejar uang. Keluarga yang cinta uang tidak dapat menikmati hidup. Hidup di luar Tuhan memang tidak dapat dinikmati. Jika kehidupan hanya berfokus kepada uang dan pekerjaan, tidak ada waktu untuk Tuhan. Hasil selalu khawatir, gelisah, ketakutan. Tiap hari ketakutan, tiap hari gelisah. Sampai tua juga ketakutan. Nanti ini uang untuk siapa? Melihat anak-anak semua satu pun gak ada yang baik. Melihat anak-anak satu pun gak ada satu pun yang berkenan di hatinya. Jadi akhirnya apa? Uang yang kamu ada semua diambil oleh orang lain semuanya. Ketika kamu tua, maka semua orang datang untuk mengambil harta kamu. Jadi selama kamu kerja, yang kamu cari semua sia-sia. Sebab banyak uang dimiliki tanpa Tuhan menghasilkan hidupnya yang tidak pernah tenang. Saudara kasih Tuhan, maka hidup itu harus bisa nikmati. Fokuslah kepada Tuhan. Keluarga yang fokus pada Tuhan, hidupnya, tubuhnya sehat.
sukacita, karena dia bisa menikmati. Tubuh yang sehat bukan tujuan utama, tetapi sarana tubuh yang sehat untuk memuliakan Tuhan. Tubuh yang sehat berawal dari kehidupan pola hidup yang benar. Pola hidup yang benar mencakup keseimbangan kehidupan roh, jiwa, dan tubuh. Nah saudara, jiwa kita butuh ketenangan. Jiwa kita butuh Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara kasih Tuhan, keseimbangan dalam ketiga area ini akan menghasilkan roh yang perkasa, jiwa yang tenang, tubuh yang sehat. Ini yang nomor satu, saudara. Jika jiwa saudara gak pernah tenang, tubuh saudara gak sehat, untuk apa uang itu semuanya? Saya sebagai pendeta, saya sering melihat orang yang sangat kaya, kumpul sama keluarganya. Anaknya makan steak, istrinya makan ayam goreng, menantunya makan spaghetti, cucunya makan ayam goreng juga, kentang goreng. Dia sendiri makan bubur. Dia makan bubur. Nah saudara, apa artinya hidup itu? Kemudian saya lihat rumahnya gede, besar. Anaknya bawa mobil sport car. Istrinya pakai mobil mewah. Dia pakai mobil ambulan. Kenapa? Karena duduk di kursi roda. Semua didorong oleh suster. Untuk apa, saudara? Ingat, jiwa itu harus tenang. Tubuh itu harus sehat. Kalau kita muliakan Tuhan. Jiwa bisa tenang, tubuh bisa sehat. Karena hati kita, pikiran kita, jiwa kita memuliakan Tuhan. Maka roh kita jadi perkasa. Kalau keluarga cinta uang, lebih banyak sakit saya lihat. Kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, sumber penyakit dan dominan tiap hari. Ditambah dengan gaya-gaya hidup yang tidak benar, pola makan yang salah, membuat kehidupan yang sangat rentang dan banyak penyakitnya. Pesta terus di rumah. Makan enak-enak. Karena duitnya banyak kan, makannya enak-enak. Ya. Kemudian apa? Minum. Pesta. Nah saudara, itu bukan salah, itu benar. Bisa dinikmati juga. Itu dinikmati juga. Tetapi kenikmatan itu harus sungguh-sungguh untuk Tuhan. Nikmati itu, jika hati kamu untuk Tuhan, maka lu bahagia. Menikmati itu, makan enak, minum enak, itu bahagia. Tapi menikmati itu karena stres, itu bukan jadi berkat, itu jadi penyakit, saudara kasih Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada uang, itu ada pilihan. Jika saudara hari ini keluarga yang fokus kepada Tuhan atau fokus kepada uang, itu pilihan saudara. Kaya bukan tujuan, tetapi akibat dari mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Matius 6 ayat 33. Ayat 33 mengatakan, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Memiliki uang yang banyak itu tidak salah. Tetapi yang dilarang Tuhan, jangan cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Ayat 10. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksakan dirinya dengan berbagai-bagai duka. Inilah firman Tuhan. Jangan berfokus pada uang, fokus pada Tuhan. Maka uang itu akan datang sendiri.
Karena Tuhan yang memberikan berkat. Tuhan yang memberikan jalan. Uang itu ciptaan manusia. Tuhan cipta manusia untuk mencetak uang. Jika kita fokus pada uang, maka uang itu datang sendiri. Saudara bisa menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, Tuhan Yesus, Engkaulah mengajar kami pada hari ini. Berfokuslah kepadamu. Apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Dan kiranya Tuhan mengampuni kami jika kami terus memaksa diri kami untuk mencintai uang. Uang itu sebagai alat kami untuk kami melakukan aktivitas. Bukan untuk dicintai. Tapi apa yang kami dapat untuk memuliakan-Mu. Untuk menikmati hidup itu karena anugerah-Mu. Memberikan roh yang kuat. Memberikan jiwa yang tenang. Memberikan tubuh yang sehat. Dan kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam kehidupan kami. Menadarkan kami. Semua kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami ucap syukur. Tuntunlah kami supaya kami lebih fokus untuk mencintai Tuhan daripada mencintai uang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Ajak keluarga kita lebih mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan. Akan orang itu selalu membaca firman Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan. Seorang selalu berdoa kepada Tuhan. Saudara baca novel. Bisa berjam-jam. Saudara bisa lihat dakor. Serinya sepanjang hari. Saudara baca firman Tuhan. Langsung tidur. Apakah saudara mencintai Tuhan? Nah saudara. Apalagi saudara melihat uang. Langsung semangat. Melihat kitab. Langsung tidur. Ayo kita. Bangunkan diri kita lebih mencintai Tuhan. Maka firman Tuhan berkata. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambah kepadamu. Ayo kita ajak keluarga kita fokus pada Tuhan, muliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.